Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat ngeteh dan penonton acara ngeteh channel Adifa Jos. Teriring doa semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan dukungannya dengan share, like, comment, and subscribe. Masih bersama saya Nova Bagaskoro. Kali ini kita akan membahas tentang perkara yang kadang terjadi di masyarakat, yaitu permasalahan blokir sertifikat tanah yang mengakibatkan tanah tersebut tidak dapat dilakukan perbuatan hukum, yaitu balik nama sertifikat. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada cara membuka blokir tersebut? Selanjutnya mohon kepada Bapak Joko untuk mengupas tuntas tentang buka blokir sertifikat tanah. Kepada Bapak Joko kami persilahkan. Baik Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, alhamdulillah kita diberi nikmat sehat dan sempat untuk menyampaikan kajian tentang permasalahan hukum yang berada di sekitar kita. Dan lusa, alhamdulillah kebetulan saya ada giat di Polres Sukoharjo dan pulangnya mampir di Masjid Raya Sukoharjo. Terima kasih Mas Bagas atas pengantarnya. Sebelum jauh kita bahas, akan kita mulai terlebih dahulu pengertian blokir sertifikat tanah. Proses di mana penerbitan sertifikat, baik nama dan peralihan hak, tidak bisa diproses karena ada sanggahan dari pihak lain. Pemblokiran sertifikat biasanya karena ada sengketa baik di pengadilan maupun ada perkara pidana di institusi penegak hukum. Misalnya di kepolisian, Kejaksaan Agung, ataupun KPK. Pemblokiran diatur oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Garing Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang tata cara blokir dan sita. Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo atau pembekuan pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut. Bapak Joko, pertanyaan saya selanjutnya, berapa lama waktu blokir sertifikat tanah? Gini Mas Bagas dan Sobat Ngeteh semuanya, perlu kita ketahui bahwa jangka waktu blokir tanpa dilampiri adanya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Menteri Agraria atau Kepala BPN nomor 13 tahun 2017 tersebut, yakni blokir perorangan atau badan hukum berlaku untuk jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencatatan dan dapat diperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapan atau putusan. Sesuai tema kita, selanjutnya mohon dijelaskan bagaimana membuka blokir sertifikat tanah di kantor ATR BPN. Terima kasih atas pertanyaan yang cukup bagus tadi. Untuk itu, Mas Bagas dan Sobat Ngeteh, terkait dengan cara membuka blokir, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Apa saja itu? Yang pertama, pelajari dan kaji terlebih dahulu dasar hukum atau alas hak adanya blokir sertifikat tanah tersebut. Apakah karena ada sengketa keperdataan di pengadilan atau adanya perkara pidana di institusi penegak hukum, misalnya kepolisian, Kejaksaan Agung, atau KPK. 2. Tidak ada sita atas objek tanah dalam amar putusan pengadilan tersebut. Yang ketiga, perkara tersebut belum masuk dalam tahap penyidikan. Yang keempat, bila blokir bukan karena putusan pengadilan, namun oleh penyidik, maka meminta surat keterangan dari pejabat tersebut bahwa objek tanah tidak ada masalah pidana. Selanjutnya apalagi? Nomor 5, apabila terkait dengan amar putusan pengadilan, maka meminta surat keterangan bahwa perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Ada lagi masih yang keenam, dasar surat keterangan adanya perkara sudah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah dari pengadilan atau adanya surat keterangan dari penyidik atau penjabat penegak hukum lainnya
bahwa objek tanah tidak ada masalah pidana dilampirkan dalam surat permohonan pembukaan blokir ke kantor ATR atau Badan Pertanahan Nasional di kota atau kabupaten sesuai dengan letak sertifikat tanah tersebut berada. Demikian penjelasan sekelumit dari saya, semoga bermanfaat bagi sobat ngeteh dan penonton semuanya. Terima kasih. Demikian kupas tuntas masalah blokir bersama Bapak Joko. Seperti biasa saya akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Tidak ada perkara yang tidak bisa terselesaikan, baik lewat jalur litigasi maupun non-litigasi. Putusan pengadilan menjadikan pertanda proses penyelesaian perkara. 10 Oktober 2023, Nova Bagaskoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.